Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Epul. Ya, sahabat Ermo, hari ini kita akan berdiskusi kembali bersama Pak Rizal Fadila setelah kemarin kita lihat ramai sekali di Bareskrim. Sudah ada gelar perkara khusus yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai gelar perkara kosong karena tidak ada ijazah Pak Jokowi, Pak Jokowinya pun tidak hadir, ada kuasa hukum tapi juga tidak berani memunculkan bukti baik ijazah asli maupun bahkan kalau versinya Pak Rismon itu untuk menunjukkan bentuk digitalnya pun tidak berani. Nah, jadi apa hasil dari gelar perkara khusus kemarin itu, Pak Rizal? Ya, saya kira gelar perkara khususnya sendiri kan atas permintaan TPUA dan Betul. dikabulkan gitu kan. Dari satu sisi adalah bahwa keputusan penghentian penyelidikan 22 Mei 2025 yang lalu dianggap tidak tepat gitu kan. Ya. Jadi diperkenankan ada pengulangan gelar perkara. Saya kira itu aspek positifnya. Ya. Sedangkan aspek mungkin yang menjadi skeptisnya adalah bahwa ya Pak Jokowinya kok tidak hadir gitu kan, padahal kita membutuhkan betul kehadirannya. Prinsipal mah hadir semua, bahkan sebagian tidak bisa masuk gitu kan karena Oh, banyaknya, iya, karena iya. banyaknya. Iya, iya, iya. Kita Termasuk ada Bang Said Didu ya, ada Pak Marwan Batubara ya, saya lihat. Iya, tapi tidak masuk gitu, gitu. Yang Hmm. masuk itu ya hanya 5 ahli gitu kan, Dr. Rismon, Dr. Roy, Tifa, kemudian Dr. Taufik gitu. Ya. Tambah kita ada Mbak Egy, saya, Pak Muslim, Pak Katiri dan Bu Kurnia. Jadi Ah, 9 lah yang masuk itu gitu ya, dari ya. TPUA. Nah, sedangkan mereka juga ada gitu kan. Hmm. Nah, intinya begitu, kita sebetulnya ingin Jokowi hadir, itu baru hebat Nah, gitu. Ya, ternyata tidak hebat gitu kan, tidak hadir. Itu ijazah asli, ini kan kesempatan, banyak pihak di situ, ada Komnas HAM, ada juga Kompolnas gitu kan, bahkan ada anggota DPR. Sebetulnya kesempatan di depan kita, di depan penyidik, mana gitu kan aslinya, tapi tidak ada. Itu mungkin apa yang tak disebut Dr. Rismon itu kosongnya gitu. Oh, Namun anggota DPR juga hadir, Pak ya? hadir sebagai pengawas eksternal karena kita minta itu. Oh, boleh Bahkan tahu siapa Pak yang hadir, Pak? nah nggak tahu itu, saya juga Oh, nggak jelas itu siapa ini gitu kan, dari dan mana tidak gitu? dijelaskan juga dari Siapa? mana gitu kan, siapa Ya, yang ya. Kompolnas juga tidak tahu siapa gitu. Yang Hmm. jelas bahwa mereka diundang untuk hadir. Nah, Hmm. aspek lain sebetulnya bukan positif ya, ada manfaatnya lah gelar perkara Hmm. khusus itu, tidak Hmm. kosong sama sekali. Nah, Yaitu apa itu, bahwa Pak? kita bisa mengungkapkan Hmm. gitu. Pihak TPUA maupun ahli gitu kan bisa mengungkapkan, menyampaikan di forum itu tentang keberatannya terhadap pengumuman Dirtipidum gitu, Hmm. termasuk masalah prosedur yang dulu salah gitu kan, gelar perkara yang cacat hukum, kemudian bukti-bukti gitu, terutama Dr. Roy dan Dr. Rismon ya kan, seperti biasalah mengungkapkan beberapa kelemahan atau kejanggalan dari
ijazah maupun skripsi. Mhm. Yang paling prinsip mungkin seperti yang disampaikan Dr. Rismon, Mhm. misalnya ijazah 3 temannya itu gitu ya, yang tidak identik dengan dengan Joko Widodo ijazahnya itu, Ya. siapa itu, Pronojiwo gitu kan, Mhm. kemudian almarhum Hari Mulyono, Sri Ya. Murti Ningsih, ijazahnya ditampilkan gitu, itu Mhm. oleh kita, oleh Dr. Roy, kemudian dibandingkan dengan ijazahnya Pak Joko Widodo, ternyata tidak identik. Jadi Ya. seharusnya kesimpulannya tidak identik, bukan Mhm. identik seperti kemarin gitu. Karena Ya. tidak jelas yang 3 mereka itu siapa. Itu yang sering kita temukan, jangan-jangan yang perbandingannya juga sama, palsu gitu. Sehingga palsu dengan palsu identik. Iya, iya, iya. Nah, tentu dari versi ketika konferensi pers di situ ada Pak Rizal Fadila, kita lihat kemarin ada Pak Rismon, ada Pak Roy, ada Bu Tifa, dan Pak Taufik juga hadir. Nah, dalam sisi yang lain kita lihat ada wawancara juga hasil dari situ dengan Yakub Hasibuan tentu, kuasa hukumnya Pak Jokowi yang mengatakan kurang lebih bahwa, ini sudah rampung, bahwa proses gelar perkara ini telah sesuai dengan SOP dan dengan begitu berharap tidak ada lagi permasalahan dan opini miring ke depan katanya. Dan, Hmm, berharap setelah ini tidak lagi diungkit-ungkit lah kurang lebih begitu. Nah, iya, jadi ini kan ada perspektif yang berbeda dari kubu sebelah sana. Kalau iya. yang Pak Rizal CS nih bagaimana nih, Pak? Ya menurut saya wajar lah gitu kan, mereka berpendapat begitu. Sebab Hmm. hasratnya sudah dipenuhi kan oleh pihak Hmm. Dirtipidum kemarin gitu, Ya. dan sekarang juga seolah-olah sudah dibuka forumnya gitu kan, dan Jadi maksudnya Yakub ini menganggap bahwa ini gelar perkara khusus ini sudah selesai dan sudah, close case begitu, Pak? sebetulnya kan kita belum tahu apa hasil dari gelar perkara Oh. khusus ini. Jadi kita harus Jadi menunggu dulu hasil iya, dari harus menunggu karena itu mhm. baru sesi 1 kemarin Oke. itu, sesi 1, sesi 2-nya siangnya. Katanya Mhm. dengan penyidik, dengan pengawas eksternal gitu kan, mereka rapat tuh dan belum ada Oke. hasilnya. Jadi Mhm. kalau saja objektif sebenarnya dia harus harus sesuai dengan bukti-bukti yang kita kemukakan, berarti harus berlanjut gitu, Iya, harus iya. ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan gitu, dan Mhm. Jokowi harus bertanggung jawab atas pemalsuan ijazah atau dokumen itu dan gelarnya. Jadi harus diteruskan ke pengadilan, itu tuntutan kita gitu. Dan itu belum ada keputusan gitu. Jadi nggak bisa itu Yakub bilang sudah nggak usah diteruskan, tidak usah berhentikan sampai sini. Nanti dulu pengumumannya aja belum. Iya, Kalaupun iya. pengumumannya dihentikan, kita nggak berhenti. Kita masih Eee, punya cadangan-cadangan amunisi. mhm. Gitu. Apa itu Untuk Pak Rizal? ya misalnya kan kita TPU ini sedang melaporkan ke Propam Mmm. mengenai obstruction of justice-nya Dirtipidum gitu kan. Mmm. Itu kan bisa kita kejar lagi Mmm. satu gitu Tapi kan. yang mohon maaf, izin motong Pak Rizal. Bukankah, Hmm. saya pernah mendengar statement bahwa itu, gugur dengan sendirinya ketika dipenuhinya ada gelar perkara khusus, Oh tuntutan yang tidak, oh enggak? tidak, itu lain. Lain. Mmm. Kalau gelar perkara khusus itu pengaduan kita ke Karo Wasidik. Jadi di Oke. ruang Bareskrim masih. Mmm. Tapi Mmm. kalau yang kedua ini Dirtipidum kita adukan, kita laporkan itu di Kadif Propam. Kadif Propam bukan Bareskrim. Itu di Oke. atasnya. Dia Ya. menyelidiki pelanggaran para aparat gitu kan, di Mhm. bawahnya termasuk mungkin penyidik-penyidik bisa dijadikan terperiksa gitu. Jadi beda itu Oke, masih jalan gitu. siap. Nah, kemudian, apakah Pak Rizal melihat, muncul lagi di proses kemarin itu misalkan seperti kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya, seperti yang sebelumnya dilakukan? Ya, ya dari sisi pengungkapan kita ada hal yang berbeda kan. Kemarin kita Mhm. tidak boleh ikut gitu, Oh, tidak bisa iya, memberikan pandangan, tidak bisa yang sekarang menunjukkan terlibat bukti. ya? Sekarang bisa, Mhm. sekurang-kurangnya
ada lah penyampaian dari kita walaupun tidak tahu keputusannya kan gitu. Harusnya dia melihat bahwa bukti-bukti kita tuh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Dirtipidum pada saat 22 Mei itu. Berarti harusnya ada koreksi gitu. Harus ada perubahan gitu bahwa yang awalnya identik ya jadi harus tidak identik gitu. Itu Tapi kalau masalahnya Pak Rizal ini identik tidak identik apa segala macam barangnya nggak ada, ini gimana ceritanya bisa bisa diambil kesimpulan gitu Pak? oh tidak, begini sebenarnya betul ijazah asli dia disembunyikan gitu kan. Tapi Hmm. dia nggak ngerti bahwa yang dia sebut asli-asli itu sudah kita tahu. Begitu, Hmm. sudah beberapa momen, event seperti misalnya dekan Fakultas Kehutanan menunjukkan ini fotokopinya satu tuh, gitu kan. Kedua, misalnya si Sandi Putra itu mengatakan ini asli. Terus Hmm. dia datang ke Jokowi, pulang keluar dari rumah Jokowi mengatakan, oh iya bener itu asli. Tuh, Hmm. dikonfirmasi gitu kan. Itu sudah beredar. Sampai yang terakhirnya, sebelumnya ke wartawan itu yang ditunjukkan kan, Ya. gitu. Kemudian, oh itu berkacamata ya udahlah yang itu kita tahu, nggak mungkin yang Hmm. lain kan gitu. Hmm. Terakhir Bareskrim, Hmm. memaparkan kan dan digambarkan ini fotokopinya. Berarti yang begitu-begitu juga yang disebut asli. Nggak ada yang lain yang Epul. Jadi Ya. kalau begitu kita bisa menganalisis gitu kan. Hmm. Wah, dengan dasar apa saja yang dilihat oleh Bareskrim aja udahlah itu pakai itu saya terakhir. Gitu kan yang Hmm. diakui oleh Bareskrim yang katanya sudah berdasarkan yang asli yang dipinjam kan gitu. Ya. Itu Ya. aja udah. Di situ udah bisa dibandingkan. Ah, tidak identik loh gitu kan Oke. dengan teman-teman yang lain.